Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teguh Muhammad Revanza Narendra Pradipta akan menjelaskan bagaimana cara melakukan training menggunakan Odoo 16, modul Employee Training, dan e-learning. Jadi, dalam rangka meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan, pelaksanaan program pelatihan adalah salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Odoo 16 menyediakan modul Employee Training dan e-learning untuk mempermudah proses tersebut. Nah, jadi untuk kebutuhan tutorial ini, kita akan membuat database baru dengan menduplikat database sebelumnya. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah database dengan nama npm_training. Lalu, teman-teman sudah mengaktifkan modul Employee Orientation dan Training, dan juga e-learning. Sehingga akan muncul tampilan berikut saat dicari dengan kata kunci training dan e-learning. Jadi, sudah muncul e-learning dan Employee Orientation and Training di sini. Oke, kalau gitu kita bisa langsung memulai saja. Pertama, terus pastinya kita harus membuat course training. Setiap karyawan pada perusahaan tentunya perlu melaksanakan pelatihan. Jadi pelatihan ini tentunya tidak hanya dihususkan untuk karyawan baru, tetapi juga untuk karyawan lama supaya dapat mempertahankan keterampilan dan juga meningkatkannya. Pada tutorial ini, teman-teman akan berperan sebagai kepala seksi training, yaitu karyawan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan training bagi karyawan. Nah, teman-teman perlu nih login sebagai kepala seksi training perusahaan. Pada konteks perusahaan yang saya buat, saya akan login sebagai Hasan. Jika misalkan belum ada, teman-teman bisa membuat usernya dan merefer ke artikel Medium saya sebelumnya. Jadi, sebagai kepala seksi training, teman-teman perlu tahu nih bagaimana cara melakukan pembuatan training di Odoo 16, baik secara manual maupun secara otomatis. Berikut panduannya pembuatan training secara manual. Jadi teman-teman perlu pergi ke modul employees, lalu pergi ke submodul training program. Jadi ke employees, lalu klik di training program di sini. Setelah klik training program, teman-teman bisa mulai membuat program pelatihannya dengan klik tombol new. Jadi klik tombol new di sini, lalu isi informasi program pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya membuat Accounting and Financial Techniques untuk Departemen Accounting and Finance, time periodnya 28 September 2024 jam 10 sampai jam 12 di hari yang sama. Lalu untuk user yang bertanggung jawab adalah Hasan, yaitu sebagai kepala seksi training di sini. Nah, teman-teman bisa nih membuat beberapa program pelatihan. Saya akan membuat 2 program untuk kebutuhan tutorial ini, yaitu Accounting and Financial Techniques yang sudah saya buat sebelumnya di sini, lalu Financial Risk Management Best Practice. Dan ini contohnya, hasilnya. Nah, berikut tampilan list program yang sudah dibuat secara manual. Nah, untuk perusahaan kecil yang masih memiliki sedikit karyawan, tentunya membuat program pelatihan secara manual itu bisa menjadi pilihan yang tepat ya. Tetapi untuk perusahaan besar yang punya banyak karyawan, lalu juga punya banyak departemen, di departemennya juga karyawannya bisa banyak banget. Bahkan tiap departemen itu bisa nih punya banyak program pelatihannya tersendiri. Akan lebih baik untuk melakukan import master data agar lebih efisien dan mudah. Nah, dengan import data, pengelolaan data yang berjumlah besar dapat dikelola dengan cepat dan akurat. Nah, di sini teman-teman bisa merujuk ke artikel Medium berikut untuk melakukan import master data. Jadi teman-teman bisa merujuk ke sini. Nah, teman-teman perlu nih menyiapkan file dengan format XLSX untuk diimport. Untuk mengimport data training program, buat file XLSX dengan kolom departemen, responsible user, training program, date from, dan date to. Jadi berikut contohnya yang dapat teman-teman buat. Kemudian tampilan list program yang setelah seluruh data berhasil diimport adalah sebagai berikut. Lalu untuk mensimulasikan tahapan proses pengelolaan program training, pilih salah satu program training yang telah teman-teman import. Lalu klik tombol Confirm Event. Untuk mengonfirmasi pembuatan program pelatihan, berikut tampilan halaman program setelah dikonfirmasi. Jadi berikut tampilannya. Dan jika berhasil akan muncul status confirmed di kanan atas dan tombol send by email untuk mengirim undangan pelatihan, event complete untuk menyelesaikan program, dan cancel event untuk membatalkan program. Jadi di sini akan muncul nih 3 tombol berikut, kemudian status berubah menjadi confirm di sini. Setelah program dikonfirmasi, artinya kita sebagai penanggung jawab program menyetujui dilaksanakannya program tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan mengirimkan pemberitahuan kepada para peserta yang akan mengikuti kegiatan. Nah, di sini lakukan dengan klik tombol send by email. Kemudian isi informasi recipients atau penerima
subjeknya, dan isi email seperti berikut. Ini contohnya, saya hanya memberikan emailnya kepada Winda di sini sebagai recipients. Nah, kalau sudah, klik tombol send untuk mengirim email ke penerima. Lalu akan muncul undangan email seperti berikut pada log note. Selanjutnya, pada program pelatihan kan pastinya kita memerlukan sebuah materi nih untuk memberikan pembahasan mengenai training dengan lebih jelas. Teman-teman perlu menyiapkan slide PowerPoint yang mencakup konten materi secara jelas sesuai dengan topik training yang dilakukan. Ini contoh slide-nya. Saya membuat dua slide saja. Kemudian teman-teman juga dapat mengadakan kuis untuk bisa menilai apakah peserta sudah memahami materi yang dijelaskan atau belum. Sehingga teman-teman perlu menyiapkan beberapa soal kuis pilihan ganda yang sesuai dengan program yang diadakan. Dan ini tidak harus pilihan ganda ya, bisa format soal yang lain, disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian pada akhir course juga teman-teman perlu membuat sertifikat kelulusan untuk menentukan apakah karyawan lulus dari program pelatihan atau tidak. Nah, untuk dapat melakukan hal tersebut, teman-teman perlu mengakses modul e-learning untuk mengunggah materi yang sudah teman-teman buat supaya bisa diakses oleh para peserta. Jadi, teman-teman akses e-learning di sini, kemudian klik tombol new untuk membuat course dan isi course detail dengan nama program pelatihan yang dipilih. Jadi di sini teman-teman bisa klik new, kemudian buat di sini ya course title-nya dengan yang sudah teman-teman pilih program pelatihannya. Di sini saya memilih Cold Chain Management untuk trainingnya. Lalu klik tombol Add Content pada tabel konten untuk menambahkan materi yang sudah teman-teman buat. Dan atur supaya materi tersebut dapat diakses dan diunduh oleh peserta. Jadi setelah dibuat kontennya, teman-teman bisa menentukan ya. Di sini konten tab-nya adalah dokumen, lalu teman-teman mengupload file PPT yang sudah dibuat dengan upload from device, lalu di-upload ke sini. Kemudian allow download supaya bisa di-download oleh para peserta. Lalu klik Save and Close atau Save and New jika teman-teman mau menambahkan dokumen lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuat certification dengan memilih submenu certifications. Jadi di sini e-learning, lalu klik courses, kemudian klik certifications, kemudian klik new di sini. Kemudian klik new, lalu isi certification title dengan nama program pelatihan yang dipilih. Lalu dikarenakan sertifikasi ini digunakan untuk kelulusan dan hal yang menentukan kelulusan adalah dengan memperoleh nilai yang baik saat kuis, maka buat juga kuis pada halaman sertifikasi dengan klik tombol Add a Question pada section Questions. Nah, di sini teman-teman klik Add a Question di sini, lalu ditambahkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan pertanyaan, tipe pertanyaan, dan pilihan jawaban yang teman-teman buat. Teman-teman juga bisa nih mengatur poin yang didapatkan saat menjawab dengan benar. Bahkan teman-teman juga bisa mengatur poin minus untuk setiap jawaban yang salah. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Pada tutorial ini saya mengatur supaya peserta mendapatkan 5 poin untuk jawaban benar dan 0 poin untuk jawaban salah. Jadi di sini contohnya ya, ada question pertanyaan yang ingin ditanyakan, kemudian question type-nya ini kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan multiple choice dan hanya satu jawaban yang benar. Kemudian ini untuk pilihan jawabannya, dan untuk jawaban yang benar kita checklist dan kita beli skor yang lebih besar yaitu 5. Sementara untuk yang salah adalah 0. Nah, berikut tampilan halaman sertifikat setelah dibuat, dan juga ini ada contoh pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya hanya membuat 2 pertanyaan saja untuk mempermudah. Nah, setelah certification berhasil dibuat, tambahkan certification tersebut pada program pelatihan. Di sini set content type dengan certification dan pilih sertifikasi yang sudah dibuat ke form certification. Jadi di sini teman-teman tambahkan ya content type-nya certification. Jadi yang sebelumnya itu dokumen, yang ini certification. Kemudian tambahkan certification-nya dengan yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini saya membuat cold chain management. Lalu durasinya adalah 10 menit untuk pekerjaan kuisnya. Kemudian save and close. Nah, pada titik ini teman-teman tuh sudah berhasil membuat course sebenarnya. Nah, fast forward ke tanggal pelaksanaan training, course yang sudah dibuat harus bisa diakses oleh para peserta, sehingga course harus sudah dipublish. Nah, berikut tampilan course-nya ketika belum dipublish ya. Jadi di sini untuk course ada tulisan unpublish, untuk kontennya juga konten dokumen itu unpublish, untuk get certificate juga unpublish.
Nah, untuk mempublish course-nya secara langsung, teman-teman bisa klik tombol Unpublish pada navigation bar pada saat teman-teman masuk ke halaman course yang diinginkan. Jadi saat masuk ke halaman course-nya, teman-teman bisa klik Unpublish di sini. Jadi ini diklik, lalu tampilannya akan menjadi publish seperti ini. Dan ada tanda checklist dengan background berwarna hijau. Nah, tapi setelah course dipublish, dapat dilihat nih bahwa konten-konten dalam course masih belum terpublish. Jadi ini yang sudah dipublish hanya course secara keseluruhannya. Artinya publik sudah bisa mengakses course-nya, tetapi belum bisa mengakses konten-konten yang ada di dalam course tersebut. Sehingga teman-teman bisa melakukan hal yang sama nih untuk setiap kontennya. Jadi teman-teman klik cold chain management-nya, lalu masuk ke kontennya, kemudian klik lagi yang ada di atas sini gitu. Dari unpublish menjadi publish. Untuk get certificate juga sama, diklik lagi di navigation bar yang tadinya unpublish menjadi publish. Dan kalau sudah dilakukan, maka sudah bisa nih memulai sertifikasinya. Jadi di sini sudah ada status begin your certification today. Lalu ada tombol start now untuk memulai dari awal. Nah, itu adalah tata cara membuat program training. Jadi dari sisi perusahaannya, tetapi bagaimana dari sisi karyawannya yang ingin mengikuti training tersebut? Nah, ini ada tutorialnya juga. Jadi untuk melakukan training, teman-teman akan mempelajari modul training dari sisi karyawan yang mengikuti training tersebut. Sekarang coba teman-teman login sebagai karyawan biasa yang ingin mengikuti course. Dan untuk memberikan banyak case kelulusan dan tidak kelulusan, teman-teman perlu login mungkin sekitar 3 karyawan yang berbeda ya. Nah, lalu setelah login, akses course yang sudah teman-teman buat sebelumnya dan klik join this course. Jadi setelah masuk ke halaman course, klik join this course di sini. Nah, setelah berhasil join, akan muncul status you are enrolled dan kalimat begin your certification today. Nah, di sini bisa langsung start now untuk memulai course. Nah, untuk yang konten berisi dokumen slide, jadi teman-teman akan diarahkan ke sini. Jadi di sini teman-teman bisa membaca slide-slide yang sudah di-input ke dalam ke dalam sistem sebelumnya. Nah, setelah membaca semua slide-nya dan dirasa teman-teman sudah menyerap ilmu yang diberikan, teman-teman bisa lanjut ke section berikutnya, yaitu mendapatkan sertifikat. Di sini klik section Get Certificate. Kemudian klik Begin Certification untuk mulai mengerjakan kuis yang akan menentukan apakah peserta layak mendapatkan sertifikat kelulusan atau tidak. Nah, di sini klik Start Certification atau tekan Enter untuk memulai kuis. Kemudian di sini akan ditampilkan soal-soalnya dan jawaban-jawabannya. Di sini teman-teman akan mulai mengerjakan. Nah, teman-teman akan mengerjakan diarahkan untuk mengerjakan soal-soal kuis. Dan kalau sudah ada soal terakhir, teman-teman dapat klik tombol submit untuk mengumpulkan hasil pengerjaan. Nah, ini adalah kasus di mana karyawan menjawab seluruh soal dengan benar. Jadi di sini, thank you, you scored 100%. Congratulations, you have passed the test. Jadi sudah lolos. Dan di sini teman-teman bisa mendownload sertifikat yang diberikan. Nah, kalau berhasil, sertifikatnya seharusnya tampilnya seperti ini. Tetapi sepertinya ada sedikit bug dari Odoo saya. Jadi saya gagal mendapatkan sertifikat dan tampilannya seperti ini gitu. Jadi untuk background warna, font dan lain-lain itu tidak terrender dengan baik ya. Tapi kira-kira kalau benar sertifikatnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk melihat kasus yang lain, teman-teman bisa login kembali nih sebagai orang lain dan buat mereka gagal dalam mendapatkan sertifikat. Nah, sekarang saya login sebagai Wahyu. Jadi ini karyawan lain, tetapi di departemen warehouse juga. Dan di sini saya sengaja salah mengisi kuis untuk membuatnya tidak lolos sertifikasi. Nah, kalau misalkan tidak lulus, maka tampilannya seperti ini ya. Jadi you scored 0%. Unfortunately, you have failed the test gitu. Dan di sini ada pilihan untuk mengambil tesnya kembali. Jadi tampilannya seperti ini ya. Dan kalau kita kembali ke halaman course, maka kita ini ya akan ditampilkan seperti ini. Jadi untuk dokumennya itu sudah checklist, artinya kita sudah membaca semua slide-nya. Tetapi untuk get sertifikatnya tidak checklist gitu. Artinya memang belum selesai dan kita gagal untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, sekarang saya login lagi
sebagai orang lain yang bernama Wira, dan saya coba meluluskannya lagi. Jadi setelah mendapatkan sertifikat di sini, dan setelah kita melihat halaman seluruh course, kita bisa melihat nih bahwa course Cold Chain Management punya 2 certified dari 4 attendees. 4 attendees ini tadi ya dari Hasan yang membuat program pelatihannya, kemudian Winda, dilanjut oleh Wahyu, dan dilanjut oleh Wira. Winda sama Wira kita luluskan ya tadi ya. Sehingga di sini eh, tertulis ya 2 certified, yang artinya 2 lulus dari 4 attendees. Nah, sebagai penanggung jawab program, kita bisa nih menyelesaikan program pelatihan setelah dirasa semua karyawan telah menyelesaikan program pelatihannya. Sehingga statusnya dapat kita ubah menjadi completed. Jadi di sini sudah berubah statusnya menjadi completed. Nah, selamat teman-teman telah berhasil menyelesaikan tutorial training pada Odoo 16. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab nih, yaitu jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. Dari yang saya pahami, general training itu lebih fokus pada pengembangan skill secara umum atau general sesuai dengan namanya, yang bisa berguna di berbagai jenis pekerjaan, tidak spesifik pada satu jenis pekerjaan tertentu. Misalkan manajemen waktu, kepemimpinan, public speaking, dan lain-lain gitu. Jadi biasanya general training ini lebih fokus dan lebih condong ke skill yang bersifat soft gitu atau soft skill. Nah, sementara technical training itu berfokus pada pengembangan skill khusus yang diperlukan suatu jenis pekerjaan tertentu. Misalkan, karyawan pada divisi warehouse itu harus punya skill dalam pengoperasian alat berat. Karena memang di warehouse ini kan pengoperasian alat berat untuk kebutuhan inventaris sangat lumrah digunakan. Jadi harus ada skill khusus, yaitu alat berat untuk divisi warehouse. Tetapi skill ini tidak dikhususkan untuk divisi lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada kompetensi matriks yang sudah saya buat, bisa diakses di link berikut. Lalu pertanyaan terakhir adalah, apa hubungan antara modul employee training dengan modul e-learning? Nah, hubungan antara modul employee training dengan e-learning ada pada medium proses pelatihannya. Jadi, modul employee training ini memberikan user kesempatan untuk membuat program pelatihan gitu. Dan ini dibuat oleh tadi ya, role kepala seksi training. Nah, di sini teman-teman bisa membuat program pelatihannya, departemen lokasi, waktu pelaksanaan, dan user yang bertanggung jawab pada pelatihan. Nah, di modul ini itu menjadi acuan nih untuk mengonfirmasi program pelatihan yang dibuat atau untuk menentukan program sudah selesai atau tidak gitu. Jadi, intinya sih untuk modul employee training ini hanya menampilkan informasi-informasi umumnya aja mengenai program pelatihannya gitu. Nah, tapi untuk proses latihannya itu sendiri tidak dilaksanakan di modul employee training, tetapi di modul e-learning. Jadi e-learning ini menjadi modul perantara bagi pengguna untuk mempelajari materi, mengerjakan kuis, mendapatkan sertifikasi, dan lain-lain. Jadi untuk modul employee training ini intinya hanya menyediakan informasi umum mengenai program pelatihan yang diadakan, sementara e-learning itu adalah tempat di mana karyawan menjalankan proses trainingnya. Demikian tutorial mengenai Odoo training yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.